Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan dengan NIM RM78 akan menjelaskan terkait tugas mingguan dari tutorial statistika 2, di mana di sini saya ada soal terlebih dahulu. Oke, di mana di soal pertama ini adalah PT Avalion merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin tersebut. Pengamatan waktu pemotongan dalam detik dilakukan selama 5 hari dan diperoleh sebagai berikut. Di sini terdapat dari mesin A, B, C, D, di mana dari hari 1 hingga hari kelima, di mana mempertanyakan dengan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variancy satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui ini kalau semisal sebenarnya apakah ada perbedaan signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan. Di mana di sini kita menggunakan ANOVA. Lalu di sini kita sebelum menyelesaikan kita harus menentukan dulu H0 dan juga H1-nya. Di mana H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin. Jadi nggak ada waktu perbedaan nih antara mesin A, B, C hingga D. Namun untuk H1-nya di sini berarti terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin. Jadi mesin A, B, C, D ini memiliki waktu signifikan, perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan RStudio. Namun sebelum ke RStudio, pastikan kita memindahkan soalnya terlebih dahulu ataupun data-data tersebut ke dalam file Excel, di mana file Excel ini nanti akan disimpan dalam folder yang sama dengan RStudio nantinya, supaya nantinya RStudio itu dapat membaca data-data dari file Excel yang sudah kita buat. Di sini saya sudah menyimpan dalam folder yang sama, di mana di sini saya langsung ke RStudio-nya. Nah, di RStudio-nya, di sini kita akan pertama menginstal package-nya terlebih dahulu dengan yaitu dengan sintak install.package, di mana nanti akan membaca dari file Excel yang sudah kita simpan dalam folder yang sama. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginstal dari package dengan car-nya sendiri. Nah, kita running aja. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal package-nya terlebih dahulu, kita akan mengaktifkan package-nya terlebih dahulu dengan sintaksnya sendiri, yaitu library, di mana di sini ada read Excel-nya atau akan membaca dari file Excel tersebut. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan package dengan sintaks yaitu library dari car-nya itu sendiri yang seperti yang sudah diinstal sebelumnya. Ini kita bisa running dulu aja. Oke, setelah running, kita akan masuk kepada soal yang pertama. Nah, soal pertama di sini kita akan menginput data Excel yang terlebih dahulu, di mana ini kita akan memasukkan nih data-data dari file Excel tersebut, di mana dengan sintaksnya ada soal 1, yaitu dengan membaca dari file Excel yaitu read xlx dengan judul yang kita udah buat, dan pastikan ini penamaan yang ada di RStudio ini sama dengan penamaan file yang sudah kita simpan di folder yang sama. Kita running. Oke, apabila seperti ini artinya sudah terbaca nih dari data yang Excel yang udah kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan memastikan nih variabel, faktor, dan juga dependennya, di mana untuk yang pertama itu adalah mesin ataupun dari mesin ABCD tersebut dengan X faktornya, yaitu soal 1, yaitu dari kolom mesin yang sudah kita buat di Excel. Lalu selanjutnya adalah di kolom kedua kita akan mendefinisikan atau memastikan variabelnya adalah waktu pemotongan, di mana ini akan mengambil dari S numeric dari kolom dari waktu pemotongan yang ada di Excel. Yang kita running aja. Oke, sedang running, kita akan menguji nih, yang pertama adalah syarat untuk menyusun model ANOVA satu arah. Kita harus menguji homogenitas terlebih dahulu. Uji homogenitas itu terhadap variansinya, di mana di sini kita menggunakan sintaks dari Leibniz sendiri, di mana ini akan menjelaskan bahwasanya ketika hasil uji homogenitas ini yaitu P value-nya lebih dari 0,05, maka varians data tersebut bisa dikatakan homogen. Namun apabila kurang dari 0,05 itu tidak dikatakan homogen. Dari sini kita menggunakan sintaks dari Leibniz, di mana kita mengambil dari definisi ataupun kolom waktu pemotongan yaitu mesin.
Nah, di sini didapatkan nih kalau semisal untuk uji homogenitas dari variansi yang data yang kita udah ambil dari Excel itu memiliki p-value-nya adalah 1 yang mengartikan bahwasannya 1 ini adalah lebih dari 0,05 yang mengartikan bahwasannya data yang kita punya itu atau homogenitas variansi itu dikatakan homogen. Nah, setelah kita mendapatkan data homogen yang artinya kita bisa melanjutkan nih ke tahap berikutnya yaitu uji normalitas dengan sintaksnya itu dari Shapiro-Wilk-nya yaitu sama seperti homogenitas apabila uji normalitas ini p-value terlebih dari 0,05 itu maka dikatakan distribusi normal. Namun apabila kurang dari 0,05 itu tidak dapat dikatakan distribusi normal, di mana di sini kita menggunakan sintaksnya itu Shapiro test yaitu mengambil dari waktu pemotongan. Kita running aja. Nah, di sini didapatkan nih kalau semisal Shapiro-Wilk normality testnya yaitu dengan p-value-nya adalah 0,9573. Nah, artinya 0,9573 ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05 yang artinya data yang kita punya itu adalah berdistribusi normal dan selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya itu untuk penyusunan model ANOVA. Di sini kita menggunakan sintaks yaitu model di mana yaitu waktu pemotongan dan juga mesin. Lalu kita bisa menggunakan sintaksnya itu ANOVA model. Kita langsung running aja. Nah, di sini didapatkan nih kalau semisal respons ataupun waktu pemotongan di mana di sini ada mesinnya yaitu adalah memiliki p-value-nya adalah 6,692 kali 10 pangkat min 6 yang artinya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 yang artinya H0 yang di awal yang sudah kita tentukan yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan itu ditolak, artinya H0-nya ditolak dan H1-nya diterima yang mengartikan bahwasannya terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin yang artinya dari mesin A, mesin B, mesin C hingga mesin D itu memiliki waktu perbedaan yang cukup signifikan antar mesin tersebut. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Nah, di nomor 2, PT OSIK Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Perusahaan menetapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja dengan satuannya adalah MPa. Di sini terdapat tiga metode perlakuan panas dari annealing, normalizing, sama quenching di mana suhu pemanasannya juga berbeda-beda dari 700, 800 hingga 900 di mana di sini terdapat nih kekuatan tarik bajanya ataupun suhu panasnya. Nah, selanjutnya kita akan mempertanyakan dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke, sebelum kita masuk ke RStudio, pastikan ini soal ataupun tabel yang ada di sini kita pindahkan terlebih dahulu ke file Excel yang sama seperti file Excel pertama. Di sini saya membedakan di sheet 2 di mana untuk penulisannya di sini yaitu metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan kekuatan tarik baja itu berbeda kolom. Dan selanjutnya untuk metode perlakuan panas kita masukkan aja yang pertama itu adalah di annealing yaitu dengan suhu pemanasan yang berbeda dari 700, 800, dan juga 900. Itu juga masukkan kekuatan tarik baja dari setiap suhu pemanasan yang berbeda. Di sini saya sudah memindahkan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, pastikan file Excel yang sudah kita buat tadi memiliki ataupun memiliki lokasi yang sama di folder dengan RStudio yang akan kita selesaikan menggunakan soal nomor 2 ini. Nah, di soal nomor 2 ini kita akan menginput data Excel terlebih dahulu sama seperti soal sebelumnya dan pastikan penamanya itu sama dengan yang ada di RStudio. Oke, setelah itu kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependennya di mana di sini saya akan mendefinisikan untuk metode perlakuan itu adalah kita akan mengambil dari kolom metode perlakuan panas. Lalu untuk suhu itu akan mengambil dari kolom suhu pemanasan yang ada di Excel. Lalu kekuatan tarik itu akan mengambil dari kolom kekuatan tarik baja dengan satuannya MPa. Ini kita bisa running aja. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengujian pertama di mana ini adalah salah satu syarat untuk ANOVA sendiri di mana untuk pengujian yaitu homogen di mana
menggunakan sintaks Leibniz yang seperti soal pertama, bahwasanya jika nilai P value-nya itu adalah lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam delta itu dapat terpenuhi dan kita bisa masuk kepada tahap selanjutnya. Namun apabila kurang dari 0,05 itu kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya menggunakan sintaks Leibniz di mana akan mengambil dari definisi kekuatan tarik dan juga metode perlakuan suhu dikalikan dengan suhu. Kita bisa running aja. Nah, di sini didapatkan nih kalau semisal pada uji homogenitas di sini adalah memiliki P value-nya 0,998 di mana 0,998 ini dia memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05 yang artinya data yang kita punya itu adalah homogen dan ragamnya terpenuhi dan kita bisa lanjut nih ke tahap berikutnya itu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita sama jika P value lebih dari 0,05 maka data tuh berdistribusi normal. Namun apabila kurang dari 0,05 itu tidak berdistribusi normal. Dan kita running aja. Di sini saya menggunakan sintaks yaitu Shapiro test. Nah, di sini didapatkan nih pada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk normality test, kita mendapatkan P value-nya adalah 0,05354 yang artinya ini lebih besar daripada 0,05 yang artinya data yang kita punya itu berdistribusi normal atau artinya uji normalitas ini berhasil. Nah, selanjutnya setelah kita menguji dari uji homogen dan juga uji normalitas, kita akan masuk kepada penyusunan model ANOVA. Di mana penyusunan model ANOVA ini yaitu dengan kekuatan tarik, metode perlakuan dikalikan dengan suhu, di mana kita akan mengetahui nih modelnya seperti apa. Nah, di sini didapatkan nih kalau semisal metode perlakuan di sini kita akan definisikan dan interpretasikan satu-satu, di mana yang pertama itu adalah metode perlakuan. Di metode perlakuan itu dia memiliki value-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 16 yang artinya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,005 yang dimana H0 di metode ini kan tidak ada perbedaan rata-rata kekuatan tarik antar metode, sedangkan untuk H1-nya itu adalah ada perbedaan rata-rata kekuatan antar tarik metode. Tapi di kesimpulan di sini metode perlakuan itu memberikan P value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 yang artinya H0 yang kita punya itu adalah ditolak yang artinya memiliki metode ini memiliki perbedaan yang cukup perbedaan rata-rata antar kekuatan antar tarik metode. Itu untuk metode. Selanjutnya untuk suhu. Di sini suhu memiliki nilai P value-nya adalah 9,294 kali 10 pangkat min 13 dan ini juga memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 yang dimana H0 dan H1 yang kita punya, dimana H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata tarik antar suhu, lalu yang H1-nya itu adalah ada perbedaan rata-rata kekuatan antar tarik suhu, dan di kesimpulan ini memberikan nilai P value-nya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 yang artinya dalam suhu ini H0-nya ditolak yang artinya dia memiliki perbedaan rata-rata nih antar tarik suhu tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu kombinasi antara metode perlakuan dan juga suhu, di mana untuk metode perlakuan dan suhu ini dia memiliki P value-nya adalah 0,3833 dan ini itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05 dan apabila kita throwback kepada H0 dan juga H1-nya, di mana H0 untuk kombinasi metode perlakuan dan suhu ini adalah dia tidak ada interaksi antara metode dan suhu, sedangkan untuk H1-nya itu ada perbedaan antara metode dan suhu. Karena dia P value itu lebih dari 0,05 maka artinya H0-nya diterima yang artinya adalah tidak ada interaksi antara metode dan suhu. Nah, itu. Nah, apabila kita ke soal di sini nih ditanyakan kan apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan dan interaksi keduanya berpengaruh, yang kita bisa jawab artinya untuk metode perlakuan panas itu dia ada perbedaan yang artinya H0-nya ditolak. Lalu untuk suhu pemanasan juga sama yaitu H0-nya ditolak yang artinya ada perbedaan, sedangkan untuk interaksi keduanya antara metode dan suhu itu dia H0 diterima yang artinya tidak ada interaksi. Mungkin itu penjelasan dari tugas mingguan shift 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.